Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan upload ada video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisa satu saham yang akan membagikan dividen sebesar 35% dari laba bersih tahun 2021. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham satu minggu terakhir ini mulai bergerak naik dan terlihat ada akumulasi yang dilakukan oleh perusahaan Saratoga. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham MDKA. Saham MDKA hari Jumat kemarin naik 6% lebih ke harga 4.030. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu terakhir ini MDKA mulai bergerak naik. Dan terlihat masih bisa rebound dari support di harga 3.450. Jadi sama dengan support sebelumnya di 3.450, MDKA berhasil bertahan dari support ini dan saat ini bisa kita lihat mulai naik mendekati garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 4.140 dan garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 4.230. Jadi saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini terabur potongan dan mengarah ke atas. Dan kemarin keluar berita bahwa akumulasi SRTG atau Saratoga Investama tambah porsi saham di MDKA jadi 18,34%. Bisa kita baca sekilas sini, pembelian ini dilakukan pada kurun tanggal 15 sampai 20 Juli tahun 2022. Jadi mulai ada akumulasi yang dilakukan oleh Saratoga pada tanggal 15 sampai tanggal 20 ini. Bisa kita lihat di grafik lagi. Pada saat tanggal 15, MDKA mulai bergerak turun dan mulai ada akumulasi oleh Saratoga sampai tanggal 20. Jadi pada saat di sekitar harga 3.800-an. Saat selesai akumulasi, MDKA juga masih terus bergerak naik. Sekarang kita coba lihat untuk broker summary-nya. Untuk broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 6% lebih ini ada akumulasi. Jadi walaupun sekilas ini sepertinya distribusi, tapi jika kita lihat untuk netnya ini akumulasi. Sedangkan asing memang terlihat masih terus distribusi saham MDKA. Jadi dari data yang kita dapat, MDKA saya lihat memang masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50 dan 150. Tapi tetap harus waspada karena secara tren ini belum uptrend, walaupun satu minggu terakhir ini naik lumayan tinggi. Ada potensi tetap untuk turun apabila memang masih gagal break dari garis EMA 50-150 ini. Jadi apabila teman-teman swing trade, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila memang masih gagal break dari kedua garis EMA ini. Karena apabila masih gagal break, saya lihat masih ada potensi untuk turun ke harga 4.000 sampai 3.800. Jadi ada potensi untuk terkena koreksi sementara. Dan setelah itu mungkin apabila bisa bertahan dan akan coba kembali break garis EMA 50 dan 150. Jadi apabila teman-teman swing trade bisa take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di support 3.800 sampai 4.000 untuk re-entry kembali. Atau teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar support kuat ini 3.450 sampai 3.500. Masih mau hold terus selama support ini tidak terlewati pun masih oke. Karena selama support kuat ini tidak terlewati, MDKA minimal trennya akan sideways. Jadi tidak downtrend lagi atau tidak lanjut bergerak turun. Untuk Saratoga bisa coba kita lihat pergerakannya. Hari Jumat kemarin juga naik 1% lebih ke harga 2.450. Jadi memang sama pergerakannya. Satu minggu terakhir ini Saratoga juga mulai bergerak naik. Tapi untuk garis EMA 50-150 jaraknya masih jauh dengan candle saat ini. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 2.680, garis EMA 150 di harga 2.720. Dan garis EMA 50 pun telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Sedangkan untuk garis MACD saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Untuk Saratoga jika kita lihat pada kenaikan 1% lebih ini masih ada distribusi asing 3 hari terakhir terlihat keluar dari saham Saratoga. Setelah sebelumnya jika kita lihat asing terus masuk akumulasi saham ini. Jadi secara tren memang Saratoga saat ini sudah mulai membaik karena masih bisa naik kembali di atas harga 2.280 dan saat ini juga telah berhasil break resisten di 2.400, tapi tetap harus hati-hati karena Saratoga masih di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi selama masih gagal break garis EMA 50 150, saya lihat saham Saratoga masih ada potensi sideways cenderung downtrend. Jadi masih ada potensi untuk turun kembali mengetes harga 2.280
sampai harga 2150. Jadi tetap harus hati-hati karena secara tren belum menandakan reversal trend. Jadi memang masih ada potensi untuk naik mendekati harga 2600 sampai garis EMA 50. Tapi pada saat naik mendekati target harga ini terlihat Saratoga gagal bergerak naik lagi, teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila memang tujuannya trading jangka pendek. Berikutnya saya akan coba analisa PTRO. Bisa kita lihat hari Jumat kemarin naik 2% lebih ke harga 2830. Dan kenaikan ini membuat PTRO berada di atas garis EMA 50. Jadi saat ini mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50 dan bergerak uptrend. Dan bisa kita lihat saat ini PTRO masih kuat berada di atas garis EMA 150. Jadi sebelumnya turun di bawah garis EMA 50 mencoba untuk break, gagal break, turun kembali ke garis EMA 50 dan bisa kita lihat saat ini kembali rebound. Jadi garis EMA 150 saat ini di harga 2660. Dan garis EMA 50 saat ini tepat di 2800. Jadi walaupun naik 2% lebih dan berada di atas garis EMA 50, ingat ini belum terkonfirmasi break. Tapi potensi untuk break masih besar karena candlenya lumayan solid. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke atas. Dan bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi, asing juga terlihat mulai masuk akumulasi. Setelah sebelumnya asing terus distribusi saham ini. Jadi menarik untuk dipantau apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150 ini. Bisa pantau terus apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di sekitar harga 2900 sampai 2930. Karena beberapa kali bisa kita lihat menyentuh harga 2930, PTRO gagal break dan mulai bergerak turun. Dan karena resisten ini yang membuat PTRO trennya mulai bergerak sideways. Pada sebelumnya PTRO trennya bergerak trend. Jadi pertimbangkan untuk take profit karena ini resisten kuat. Atau sama selalu saya jelaskan hold saja selama garis EMA 50-150 tidak terlewati. Selama masih kuat berada di atas garis EMA 150, PTRO trennya masih akan bergerak sideways untuk tren jangka menengah. Terakhir saya akan coba analisa saham Wir Asia. Wir Asia baru saya mulai analisa karena dalam beberapa minggu ini baru keluar garis EMA-nya. Dan 1 minggu terakhir bisa kita lihat saham Wir Asia mulai bergerak naik, tapi secara tren ini masih belum uptrend karena bisa kita lihat masih berada di bawah garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini di harga 675. Untuk support bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 520. Karena setelah menyentuh harga 520, saham Wir Asia mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya sempat naik sangat tinggi setelah IPO. Pada saat menyentuh harga sekitar 3.500-an, hampir mendekati harga 1.600, saham Wir Asia mulai bergerak turun. Jadi kenaikannya apabila teman-teman ternyata beli di pucuk, saat ini kerugiannya mungkin sudah lumayan dalam. Tapi saat ini mulai sideways dan mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan jika kita lihat, kenaikan ini membuat saham Wir berada di atas resisten di 590. Tapi ingat ini belum terkonfirmasi break, tapi menarik untuk dipantau. Karena ini ada pola double bottom. Tapi ini belum terkonfirmasi pola double bottom. Tapi saya lihat sudah mulai menarik candlenya. Dan garis MACD pun saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 7% lebih ini ada distribusi. Tapi asing sudah mulai masuk akumulasi saham Wir Asia ini. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat saham Wir Asia dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk naik mendekati garis EMA 50 atau di sekitar harga 680. Tapi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, bisa pertimbangkan juga untuk take profit di garis EMA 50 karena dalam 1 minggu terakhir ini saham Wir Asia sudah naik lumayan tinggi. Jadi ada potensi untuk terkena koreksi sementara. Jadi apabila terlihat masih gagal break garis EMA 50, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di support untuk re-entry kembali. Atau teman-teman mau hold terus selama harga 520 tidak terlewati pun masih oke. Sama karena trennya masih akan sideways sehingga ada potensi untuk mencoba break garis EMA 50 kembali. Jadi semua balik lagi ke trading plan teman-teman. Mau swing trade atau mau hold untuk tren yang lebih lama. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.